Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Di episode kali ini, kita bakal bahas sindikat jaringan elit pedofil global dunia. Seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone, jadi suara kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. David Rockefeller disebut sebagai pedofil teratas dalam jaringan sindikat pedofil yang membunuh memeras secara global korban-korbannya. Dia memakai anak berusia 9 tahun untuk memeras dan mencari informasi dari targetnya. Evelyn de Rothschild, Pierre Trudeau, Kurt Gord Kissinger, dan Eddie Arnold adalah disebut anak-anak yang dilatih oleh Epstein. Jadi Epstein membuat orang-orang ini terlihat seperti anak-anak, terlihat seperti orang biasa. Di tahun 1972, saat berusia 9 tahun, Anne Lucas dibawa ke dalam pertemuan Bilderberg di mana ia dijual kepada banyak pedofil elit yang termasuk dalam jaringan pedofil global. Pada pertemuan pribadi lainnya yang dipenuhi para penyanyi dan penghibur, dia harus berhubungan seks dengan banyak pria yang berbeda yang ada di sana saat dia masih kecil. Jadi bayangkan, anak berumur 9 tahun dijual kepada grup elit Bilderberg, datang ke pesta berhubungan seks dengan pria dewasa. Bayangkan anak 9 tahun berhubungan sama seks dengan pria dewasa. Dia juga menegaskan seorang wanita yang sangat terkenal yang semua pasti tahu adalah bagian dari jaringan ini. Tapi dia tidak akan merilis namanya karena tidak akan ada yang mempercayainya. Ketika Anne berusia 9 tahun, David Rockefeller yang juga seorang eugenika membawanya ke beberapa rumahnya di Amerika Serikat dan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah keponakannya dari Paris ketika dia berbaring di tempat tidurnya. Jadi si David ini membawa kemana-mana Anne dan mengatakan kepada orang-orang kalau anak kecil berusia 9 tahun ini adalah keponakannya dari Paris. Oleh sebab itu orang-orang tidak curiga dengannya. Walaupun Anne ini tidur dengan David di kasurnya, dia cuma bilang, ini keponakanku, jadi tidak masalah. Dia juga menegaskan bahwa David Rockefeller melatihnya untuk menjadi mata-mata budak seks anak elit untuk mendapatkan informasi pribadi yang memberatkan dan memeras pria yang akan berhubungan seks dengannya. Jadi David ini mengirim Anna, seorang anak berusia 9 tahun, berhubungan seks dengan targetnya. Jadi ketika dia berhubungan seks, si Anne ini berusaha mencari informasi yang akan memberatkan targetnya. Informasi itu apa? Apapun informasi yang bisa menguntungkan si David, itu tugas Anne. Dia mengatakan kalau David Rockefeller menaruh perhatian pribadi padanya. Dia tidak lagi menjadi anak yang dibuang. Rockefeller mengirimnya ke Pierre Trudeau, ayah Justin Trudeau, dan tidak dapat menyenangkannya karena seperti yang dia katakan, dia tidak akan bahagia kecuali dia bisa membunuhnya. Jadi David Rockefeller ini punya rasa benci ke Pierre Trudeau. Jadi dia mengirim Anna untuk mencari informasi. Dia memberikan informasi yang memberatkan ini kepada David Rockefeller sehingga dia tahu apa yang diinginkan Pierre Trudeau di masa depan. Seorang anak untuk dibunuh. Jadi David ini mengutus Anne untuk berhubungan seks dengan Pierre Trudeau. Sayang sekali Pierre Trudeau tidak merasa puas. Jadi dia sedikit kesulitan untuk mendapatkan informasi. Sebagai seorang dewasa yang masih hidup, dia bekerja dengan banyak korban budak seks anak dan mengatakan bahwa banyak yang tidak mengetahui hal ini. Tetapi Jeffrey Epstein memprogram dan melatih bayi dan anak-anak dari segala usia untuk menjadi budak seks. Kalau kalian tidak percaya Jeffrey Epstein itu dibilang sebagai seorang pedofil elit global yang punya jaringan di mana-mana. Alasan kenapa dia belum tertangkap sampai beberapa tahun lalu itu karena banyak orang elit, banyak orang-orang berpengaruh, orang-orang dengan nama besar itu berkunjung ke pulaunya. Dan di dalam pulau itu
Jeffrey Epstein, melatih anak-anak dari segala usia, pastinya di bawah umur, untuk menjadi budak seks. Dia dapat dari mana? Anak-anak itu diculik. Itulah kenapa banyak anak-anak hilang yang belum ditemukan sampai sekarang, karena keberadaan mereka disembunyikan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jutaan dolar didanai untuk media dan situs-situs lain untuk menutup jaringan pedofil global ini, dan banyak bagian dari sistem pengadilan yang terlibat. Itulah alasan kenapa banyak anak ditemukan, anak hilang belum ditemukan sampai bertahun-tahun. Itu karena orang-orang yang ini menyuap media, situs-situs, bahkan pengadilan. Jadi mereka melakukan apapun untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Dia membagikan kisah traumatisnya karena jaringan pedofil global ini harus diungkap dan mereka semua harus bertanggung jawab. Banyak dari jaringan ini yang terlibat dalam ritual setan yang sering melibatkan anak. Di Amerika saja lebih dari 350.000 anak hilang dan belum ditemukan. Kenapa bisa anak sebanyak ini hilang? Bayangkan angka 350.000 anak hilang. Anak ini hilang kemana? Kenapa belum ditemukan? Itu karena mereka mengendalikan media. Kita harus membela dan melindungi anak-anak yang tidak bersalah dengan membongkar jaringan elit pedofil global yang terdiri dari para penjahat, pemerkosa, dan pembunuh anak-anak. Di kisah Anneke Lucas ini, betul adanya. Jadi anak-anak itu dicuri dan dijadikan sebagai budak seks. Bukan cuma dijadikan sebagai budak seks, dia juga dilatih untuk memuaskan pria-pria yang berpengaruh, yang punya nama-nama besar. Setelah dia memuaskan, anak-anak ini juga dilatih untuk menggali informasi dari pria yang mereka tiduri. Bukan cuma pria yang mereka tiduri, ada juga banyak perempuan yang berpengaruh terlibat dalam sindikat ini. Dan dia orang yang berpengaruh. Jadi anak ini diculik, dibawa di satu tempat, dilatih, dan dijadikan mesin pencari informasi. Itulah tujuan mereka menculik ini. Jadi bukan cuma untuk memuaskan seksual, tapi juga untuk memastikan diri mereka aman di masa depan dengan cara menggali informasi dari targetnya. Terima kasih. Disclaimer, semua informasi yang saya berikan belum tentu benar. Saya harap kebijakan teman-teman cari tahu sendiri, riset sendiri, dan saring sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.